Pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Mbak Ria Winata dan saya Lia Emilia dan Ari Darmansyah. Nah, sekarang saya masih ada aktivitas di gedung ini. Nah, Mas Ari dan Mbak Ria serta Mbak Lia, ini justru bekas apa dan energi apa mungkin yang Mbak Ria lihat? Energi negatif. Negatif, pemirsa. Kata Mbak Ria energi negatif. Ya, Mbak Ria, kalau Mbak Ria sendiri? Ya, jadi memang negatifnya berasa sih Mas. Cuman di luarnya sendiri, kalau kita belum ke dalam ya, di luarnya sendiri sudah ada di atas, sudah ada Tante K, udah ada tuh jalan-jalan di atas. Apa? Pernah kejadian apa Mas Ari? Kejadian sih nggak, cuman di depan itu ada yang kemarin dulunya ada yang jualan. Tapi karena sampahnya dibuang sembarangan di pohon itu, di situ ada namanya menurut yang kemasukan namanya Nyai Ronggeng namanya. Iya, dia nggak senang yang kotor-kotor karena kemarin kan orang-orang kalau jualan sering buang sampah gitu. Namanya Nyai Ronggeng. Iya. Pernah ada yang kemasukan? Iya, ada yang kemasukan. Ya, dia sosok wanita yang pakai bajunya begini. Pakai kemben gitu. Ya, terus ada selendangnya. Dia pakai, cuman dia lagi di sana tadi Mas, lagi jalan ke sana gitu. Dia nggak ada di sini. Gimana nih energi sekitar sini Mister? Kalau energi di sini Mas Tukul ya, ini sangat negatif sekali. Bus, bener apa dikatakan Lia? Ini kenceng sekali ya, di sini juga jahil gitu. Penasaran nih, Mister sama Mas Ahmad mengenai Nyai Ronggeng. Ini sebetulnya siapa ini Nyai Ronggeng? Ya, kalau Nyai Ronggeng itu saya lihat Mas Tukul ya, dulu dia memang sering tampil di sini gitu. Sering tampil, cuma ada seseorang yang memang benar-benar seneng sama dia. Nyai Ronggengnya nggak mau gitu. Nah, akhirnya Nyai Ronggeng ini diam-diam celakain sama si laki-laki ini tadi. Nah, pemirsa kayaknya penasaran nih. Seperti apa energi yang ada di dalam gedung ini yang konon ceritanya energinya lebih kuat negatifnya. Ikuti terus Mr. Tukul jalan. Nah, pemirsa Tukul jalan-jalan, kita sudah ke dalam, aromanya baunya. Pemirsa, tim Misteri Tukul mencium aroma yang tidak sedap memenuhi tempat ini. Sosok apakah yang membuat hal ini bisa terjadi? Ya, sebetulnya apa ini Misteri? Sampai saya tuh jarang loh syuting Tukul sampai saya batu-batu itu. Itu apa nih? Nah, ini kan energi dari yang saya bilang tadi Mas Tukul, yang sering kepalanya diberotin itu, darah semua. Iya, jadi darahnya netes, dia benar-benar masuk sini. ya terus busuk gitu. Pemirsa, ada dua sosok yang jadi perhatian, yaitu sosok Ronggeng dan sesosok orang gila. Tim pun dipecah menjadi dua untuk mengungkap tabir misteri dari masing-masing sosok ini. Mas Misteri mau milih siapa? Ya, agak banget sih Mas Tukul kayaknya sama Mbak Lia. Ada sosoknya kayak cewek. Oke, silakan monggo. Mas Ari. Iya. Sebetulnya di sini pernah ada kejadian apa ini, monggo? Kalau kejadian kita kurang tahu juga, Mas Tukul ya. Cuman di sini aktivitasnya sangat kental sekali karena di sini setiap ada karyawan yang menempati tempat ini, ya, di sini kan tadinya mes karyawan. Jadi kalau tidurnya di kamar, nanti dipindahin keluar. Terus ada juga di sini sering ada sanggar aerobik ya, itu di sini Apa? ibu-ibu sanggar aerobik itu. Nah kalau dia ke kamar mandi sering nemuin bercak darah di kamar mandi. Oh ya, bercak darah ya. Iya. Mbak Lia. Ke situ, yuk. Mbak Lia. Buka sendiri pintunya. Pintunya buka sendiri lah. Ada dalamnya, ada orangnya itu tadi. Nggak ada sih. Bisa buka sendiri tadi. Ya yang tadi itu, yang sosok orang gila itu.
lagi di situ tuh, lagi ketawa-ketawa. Biasanya si yang orang agak gila ini, dia suka yang dilihat darah di kamar mandi, dia tuh suka jedotin kepalanya di kamar mandi. Oh, darahnya itu jedotan kepala. Iya, jadi suka orang lihat kayak darah gitu kan, itu darahnya dia. Latar belakang sosok ini tuh siapa? Ya, tadi Mr. I sempat bilang ya, dulu sempat tinggal di sini dan emang orangnya agak kurang waras gitu. Jadi dia suka menyiksa dirinya sendiri gitu, kayak yang penyakit yang suka nyiksa dirinya sendiri gitu loh Mas. Ya, dia suka motong-motong sendiri gitu, terus dia suka jedotin kepalanya gitu. Ini lagi ketawa-ketawa. Itu jadi dia paling suka dia di kamar mandi gitu. Dia suka melakukan aktivitasnya di kamar mandi, yang jedotin kepala, ngelukain dirinya di kamar mandi gitu. Mungkin apa mau ke kamar mandi aja langsung kita lihat situasi di dalam. Penasaran kan? Nggak kuat. Bangunan kuno lain yang tak kalah angker adalah Wisma Rini. Meski sering dipakai untuk aktivitas warga di siang hari, aura negatif dari sosok-sosok liar dari alam lain masih terasa kental. Sebelum diduduki paksa oleh Jepang pada tahun 1940-an, bangunan ini merupakan tempat tinggal nyaman bagi orang Belanda. Tak ada yang tahu apakah di balik tembok-tembok kekar ini pernah ada semacam tragedi sehingga bangunan ini menyisakan kesan mistis selepas mereka mangkat. Berbagai fenomena sempat menjadi buah bibir warga setempat. Di antaranya perempuan cantik dengan pakaian kuno. Sosok inilah yang sering merasuki warga sekitar. Ia dikenal sebagai Nyi Ronggeng. Dan kebetulan pada waktu itu kita komunikasi. Itu biasanya tuh di depan itu ada batang besar. Dulu ada orang jual nasi uduk. Ya, pagi-pagi jual nasi uduk. Kebetulan seorang perempuan kebetulan kerasukan kesana kemari mencari sembuh kan. Kebetulan ketemu sama kita. Nah, secara pribadi bukan kita nyembuhnya ataupun mengobatinya, istri saya. Nah, jadi kita tanya apa sebab diganggu oleh Nyi Ronggeng itu. Kata dia mengganggu tempat saya. Itu kan ada batang besar. Ada sesosok lain yang dikenal sangat jahil. Bau busuk menyengat hidung merupakan tanda bila sosok itu hadir. Sosok aneh yang konon pernah mempreteli baju seorang warga yang kebetulan tidur di sebuah ruangan. Sosok itu kerap menampakkan diri di kamar mandi gedung ini. Tak kalah anehnya, dari kamar mandi ini pun pernah mengalir darah segar. Disinyalir di areal inilah makhluk-makhluk tak kasat mata bersarang. Bermacam peristiwa mistis pun merupakan tantangan untuk diungkap. Siapakah sebenarnya sosok-sosok itu? Gak kuat. Ini lihat. Sekali lagi Ria Winata disambut oleh aroma yang menyengat. Seolah sosok penyebab dari bau ini tidak mau pergi. Berangsur-angsur, Ria mulai menyeimbangkan kondisi tubuhnya. Dia ditinggalin sama keluarga, dia emang punya masalah kejiwaan, terus dia ditinggalin sama keluarganya gitu. Cuman kalau saya nanya sama dia nggak bisa jawab apa-apa. Selain ketawa, selain melotot, terus mukanya itu udah agak busuk. Mukanya busuk karena mungkin nyiksa dirinya sendiri gitu. Jadi saya nggak kuat tadi, bau banget tadi. Tadi saya juga ada cerita juga Mas Tosmo. Jadi ada karyawan yang di sini, bajunya terbuka sendiri. Saat sedang tidur itu bajunya dibuka ya? Buka sendiri? Iya, buka sendiri. Jadi yang saya tadi bilang yang gila ini,
dia suka jahil Mas gitu loh. Makanya tadi kalau misalkan kita lagi kebauan apa, dia malah seneng ketawa gitu. Jadi suka ngerjain orang-orang yang di sini, meskipun orang-orangnya nggak ngapa-ngapain juga suka dikerjain. Apakah dia itu memang sepanjang hidupnya seperti itu, bahwa sebetulnya dia melajari ilmu atau apa gimana? Nggak, dia paranormal, cuman memang ada masalah keluarga. Terus kejiwaannya ini muncul dari usia 10 tahun sih sebenarnya, cuman nggak gitu kelihatan. Makin dewasa dia sendiri gitu, dia ditinggal. Dia sempat ditinggal, jadi keluarganya kayak nggak mau ngakuin gitu Mas. Jadi dia makin kejiwaannya makin gitu, karena dia sendirian. Pemirsa, Mas Ari. Iya. Apa di depan sini ada gedung Belanda lagi? Ada sih, yang ada di depan itu rumah panjang. Kalau orang sini nyebutnya rumah panjang gitu. Jadi rumah itu udah lama sekali, udah tua, dan penghuninya sudah nggak ada lagi. Kita langsung menuju ke sana aja ya. Nah, pemirsa penasaran gedung tua seperti apa yang dikatakan gedung panjang, dan sosok-sosok energi apa yang nanti akan terlihat oleh Ria Winata dan Mas Ali, apa yang akan diciptakan? Pasti pemirsa penasaran. Ikuti terus Misa Tukul Jalan. Tiba-tiba bau menyengat kembali menyerang Ria Winata. Sepertinya energi sosok yang menghantuinya ini sangat kuat sampai menyebabkan kesadaran Ria menurun. Sosok perempuan. Dia bilang ronggeng ya. Dia ngeliat kesini ketawa tuh. Dia mengatakan sih suka menari di sini, di lingkungan sini, di area sini. Dia sangat menyukai tempat di belakang sana yang mungkin tadi ada tempat yang aerobik itu, yang ada kaca itu. Dia suka menari-nari di depan kaca itu. Ya memang ini gini ya, yang saya bilang tadi, ini ronggeng ini sering tampil di sini, dia juga memang sering ke belakang. Cuma dia meninggal karena kan ada seseorang memang benar-benar senang sama dia, cuma dianya nggak seneng gitu, nggak suka. Jadi dia dicelakai. Dibunuh itu ya? Bisa dikatakan. Ya dengan jalan dia dipukul ini ya, kepala belakangnya ini. Akhirnya dia meninggal seperti orang penasaran. Itu di belakang ya misteri dipukul. Iya. Terjadi di belakang. Dia penasarannya kan karena nggak tahu siapa yang bunuh dia gitu. Makanya dia penasaran, sering kadang di sini mundar-mandir. Cuma dia merasa masih belum meninggal gitu, si ronggengnya. Mr. I, lihat pengen ngerasain. Oke, mari. Udah berat. Dia di pojok ini, dia berdiri. Tangannya balik ya ke depan gini. Tanganku berasa berat ya di sini. Iya. Itu kan Balia kan posisinya memegang itu kepala, wajahnya gitu. Ya. Itu kan digoyangkan oleh tangannya si ronggeng itu. Tangannya dia gini. Kakiku juga mulai berasa. Ya. Kepalaku juga berasa. Ini Mbak Dia udah memasuki dimensinya, udah masuk dimensi. Kakiku berasa berat banget. Berat, ya. Bagian kepala juga semakin berat. Itu tangannya. Dia sudah mulai hitungannya itu hampir menyatu dengan Balia. Dia ingin menyampaikan sesuatu. Energi residu dari sosok ronggeng ini serta-merta merasuk ke badan Lia Emilia. Sepertinya sosok ini menuntunnya menuju sebuah ruangan-ruangan, seolah ingin menunjukkan sesuatu. Ini ada perempuan, wajahnya rusak. Terus ada di situ wajah yang perempuan, wajahnya rusak. Terus di belakang ada anak-anak kecil. Di sini ada. Ternyata ronggeng ini menuntun Lia ke ruangan kaca, sebuah tempat yang konon pernah dijadikan ronggeng ini menari.
Tiba-tiba saja Lia kehilangan kesadaran. Energinya semakin terkuras banyak. Sepertinya ia terlalu lama berinteraksi dengan dimensi lain. Mungkin bisa diceritakan tadi apa saja yang dia rasakan? Ya jadi waktu pas Mr. I tadi ngarahin aku kan, aku kayak megang sesuatu tapi aku nggak jelas itu apa gitu, tapi kayaknya apa kayak diarahin, dibawa terus gitu. Kayak dituntun gitu, kayak kok tanganku gerak-gerak sendiri gitu. So ke atas terus ke belakang yang aku tiba-tiba jalan, jadi kayak ada yang mengarahkan untuk aku jalan ke sini gitu. Kepalaku juga ngerasain berat banget. Bagian kaki juga, tapi aku ngerasain agak sakit itu di bagian sini. Bagian tangan agak berat. Mungkin karena dia di sana sebelah kanan gitu. Dia narik ya, ngajak jalan ke arah sini. Ya sebenarnya gini, dia mau Mbak Lia tadi dari sana dituntun sama dia diajak komunikasi kan nggak mau. Cuma dia ingin menunjukkan sesuatu. Jadi Mbak Lia ini karena masuk ke dimensinya ditarik, ditunjukkan ke sini. Nah sampai di sini karena kondisinya Mbak Lia ini nggak kuat, jatuh dia. Sebenarnya dia mau menunjukkan di cermin itu gitu. Pas di sini sih kepalaku sempat kayak goyang, mungkin kayak mau ngajak nari gitu ya. Dia mau hitungannya dia salah ronggeng. Ronggeng kan, tapi kepalaku berat, mungkin aku juga ngelawan atau gimana nggak ngerti ya. Akhirnya berbenturan jatuh Mbak Lia gitu. Iya. Oke, Mr. I, Mbak Lia, kita coba eksplor tempat lain biar lebih depan. Mengungkap berbagai fenomena gaib di Wismar ini, Mr. Tukul dan tim bertemu di pelataran sebuah bangunan kuno yang dikenal sebagai Rumah Panjang. Bangunan ini juga tak kalah misterius. Suara-suara tak bertuan sering terdengar dari bangunan kosong ini. Terdiri dari beberapa ruangan dengan bermacam-macam pula rupa sosok-sosoknya. Sosok yang sering menampakkan diri adalah residu astral dari seorang wanita yang mungkin pernah mengalami kejadian menyedihkan dalam hidupnya. Sebab muka dari sosok ini hancur tanpa bentuk. Ia selalu terlihat murung dan menangis seolah mengharapkan iba dari manusia. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di lokasi Rumah Panjang, ya. Mas Ari, ini sebetulnya bangunan apa ini dulunya nih, Mas? Ini bangunan memang tempat tinggal, Mas ya. Tempat tinggal karyawan dulunya di sini. Iya. Tapi sekarang karena udah kondisinya udah nggak memungkinkan lagi, jadi udah ditinggalin sama yang menempati rumah ini. Jadi udah kosong. Pernah ada kejadian apa dan warga pernah melihat apa sosok-sosok yang... Di sini ada juga bercak-bercak darah, terus ada sosok menir-menir Belanda gitu. Di sini ada, terus ada sosok wanita yang sudah wajahnya itu enggak. Iya. Iya, udah enggak. Itu ada di situ, lagi. Mas. Bener nggak Mbak Ria yang dikatakan Mas Ari? Pas kita datang ke sini, ada sosok wanita di sini. Mukanya rusak ya? Wanitanya mukanya rusak dan ada sosok besar. Mungkin ini penguasa di sini, Mas. Sosoknya besar, warnanya agak kehijauan gitu, ada taringnya. Dia di sebelah sini. Nah, sosok apa saja yang ada di Rumah Panjang ini? Kalau saya lihat Mas Tukul, ini banyak sosok-sosok Mas Tukul, terutama yang di situ Mas Tukul, pintu ini. Ini ada perempuan, wajahnya rusak. Terus ada di situ wajah yang perempuan, wajahnya rusak. Terus di belakang ada anak-anak kecil. Di sini ada makhluk yang besar ini Mas Tukul. Ya, yang tadi saya bilang Mas Tukul sama ya. Di sini. Kalau Mbak Lia mungkin bisa lihat anak-anak kecil. Saya yang sosok tinggi besar di belakang Mas Tukul penasaran. Hijau, warna hijau ya. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, sepertinya kalau kita berenam menelusuri nanti energi negatifnya itu akan tersingkir. Gimana kalau kita bagi dua? Mbak Ria dengan Mbak Lia ke sana, Mr. I, Ahmad dan Mas Ari.
bener-bener Mr. I bener nih. Aduh. Kayaknya kuat banget ini Mr. I ya. Kuat banget sini Mas Gol. Mas Ari, sebelum Mr. I saya suruh menerawang ini Mas Ari dulu. Ini bener nih, kuat banget ini. Mas Ari, pernah ada kejadian apa di ruangan ini nih? Di ruangan ini memang terkadang ada suara-suara yang tinggal di sini kan. Terkadang ada bercak-bercak darah yang ada di sini. Mr. I dan Mas Ahmad, mungkin bisa ceritakan kenapa asal muasal dari ada bercak darah? Ya dari kejadian yang perempuan yang meninggal itu Mas Teguh, karena ini darah semua Mas Teguh. Dia kesini darahnya itu berceceran gitu. Akhirnya dia menempati sini, makanya siapapun yang menempati sini pasti menemukan bercak-bercak darah. Kena peperangan, tembakan? Bukan, sebenarnya perempuan ini bukan kena peperangan, tapi dia ada yang bunuh, dipukul sama kayu sebesar ini Mas. Wah, nah kejadian terbunuhnya itu kapan nih Mr. I dan Mas Ahmad? Kalau saya lihat itu kejadian terbunuhnya itu sudah lama Mas Tukul. Sudah lama. Aura. Ya. Dia diomongkan hadir di sebelah sana Mas. Sosok itu seperti terkunci dengan ada sosok yang makhluk yang tadi saya bilang ada besar itu yang hijau itu. Dia seperti menahan gitu Mas Tukul. Bisa keluar. Bisa keluar. Apakah yang sosok laki-laki itu adalah pimpinannya atau rajanya? Sebenarnya bukan raja Mas Tukul, cuma dia mempunyai kekuatan yang sangat besar. Dia akhirnya menguasai tempat ini. Siapapun masuk ke sini, dia kunci. Sebuah misteri dipendam oleh sosok wanita ini. Ia bungkam karena ada sosok tinggi besar yang menjadi penguasa areal telah membatasi gerak-geriknya. Untuk membantu mengungkap, Ahmad mencoba menjadi mediator dengan memasukkan residu energi dari wanita ini. Assalamualaikum. Siapa kamu? Bisa ngomong? Oh, mukanya sakit. Yang bercak darah, keluar darah semua kepalanya ya di sini ya. Awas. Dia mau menunjukkan tempat kejadiannya. Oh, kejadiannya di mana? Kenapa? Oh, dilepaskan dari cengkraman yang ada di sini. Dia minta dilepaskan dari itu Mas Tukul yang besar itu dia. Oh, pantesan. Ini dapur nih berarti nih. Di sini kejadiannya kamu. Ya, terbunuh. Di mana? Masih di luar lagi. Ada pesan nggak yang mau disampaikan? Oh, kamu Mas Ari ya. Coba ngomong pesannya apa? Kenapa? Oh, dilepaskan dari cengkraman yang ada di sini. Dia minta dilepaskan dari itu Mas Tukul yang besar itu dia. Lepaskan ya. Ya, kamu bisa lepaskan ya. Biar tidak tersiksa. Wah, besar. Nah, monggo diceritakan dikit Mas Ahmad. Iya. Ini seperti yang tadi saya bilang, Mas Tukul, wanita ini kayak seperti disengkram oleh sosok yang hijau itu. Yang hijau itu. Pantesan tadi waktu Mr. I mengeluarkan itu sampai susah payah gitu ya. Luar biasa. Terus kejadiannya sih mungkin agak jauh jaraknya dari sini. Saat di luar ya. Di luar. nah, Mr. I, Ya. mungkin supaya rumah ini supaya kondusif, nyaman, bisa nggak yang sosok yang dominan ini yang menguasai ini bisa dipindahkan? Sebenarnya bisa masuk dipindahkan, cuma kalau tempatnya masih gini dia akan balik lagi ke sini gitu. Jadi jalan pertama satu-satunya tempat ini kita bersihkan. Betul. Insya Allah dengan sendirinya dia akan keluar dari tempat ini. Ini aja energinya kuat banget di sini. Iya. Aku aja sampai minggir gini.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi mau masuk gak? Soalnya tadi pas buka ada sosok perempuan, jadi pas rambutnya panjang, dia langsung masuk ke dalam situ. Mungkin kita, aku sih nggak gitu jelas, baru masih nggak gitu jelas. Kita mungkin langsung masuk aja ya. Lihat amat ya. Saya sih, ini kayak rumah-rumah aneh. Udah, kita lanjut bukain sendiri, nutup sendiri. Kita lanjut ke dalam. Jadi tadi kan ada sosok wanita ya, ada sosok wanita yang pas buka pintu dan di sini ada yang duduk tapi bukan wanita yang tadi gitu loh. Sosok yang duduk sih beda lagi, bukan wanita yang tadi pas buka pintu itu. Dan kedengeran agak rame sih ya, kedengeran agak rame suara anak kecil. Tapi masih belum jelas cowok cewek ini, kita masih belum jelas deh. Ya, kedengeran suara anak kecil dan rame banget, dan dari sebelah kiri di dalam situ tuh lebih kedengeran, mungkin lagi banyak yang jalan-jalan gitu ya. Aku sih masih samar ya kalau aku, cuman aku ngerasain ini bulu kaki udah mulai merinding. Itu aja. Cuman aku ya rasain ya panas dingin gitu dari mulai masuk gitu. Ya emang hawanya agak negatif lah ya. Soalnya gini kan, ini kan rumahnya atapnya juga agak tinggi ya. Rumah Belanda biasanya dingin ya. Ini tuh pas masuk gelap banget. Jadi sebelah kanan tuh ada sosok wanita di atas. Kayak biasa kita sebutnya Tante K ya. Ada di atas gitu. Jadi karena ruangan ini terlalu banyak sosok makhluk halus gitu ya. Ini seperti sekarang nih barusan duduk di sini. Jadinya ruangannya makin panas gitu, makin engap, makin berasa. Dan pas di sini kan lagi ada lampu ya, mereka lari ke situ tadi, ke arah sebelah sana. Mungkin biar lebih jelasnya kita ke sana aja ya. Yuk kita lihat ada apa aja di dalam. Aduh, makin banyak, makin banyak. Kedengeran suara ketawa nggak sih? Ada yang dari situ. Ini kamar mandi ya ini. Coba kita ke sini. Ini aku ke arah sini lebih berasa merindingnya. Dari sana ada suara dari situ. Dia barusan keluar lagi sosok laki-laki. Di sini sepertinya sosok perempuan ya. Kayak Kunti gitu. Ya kan kayak. Iya, suaranya gitu. Sih kayak Kunti. Tadi kalian sempat lihat ada sosok wanita ya? Ada wanita kayak Kunti gitu deh. Mau coba lihat ya ke dalam, beneran sosok Tante K atau mungkin sosok wanita yang tadi bukain pintu itu atau yang lain. Kita coba lihat ya. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Udah lihat gak? Sosok wanita rambut panjang segini gitu, panjang rambutnya, dan bukan cuma satu. Di situ ada beberapa ya. Ada sosok lain, ada sosok laki-laki juga. Tapi sosok laki-laki itu dari luar di belakang kamar mandi ini gitu. Tapi dia barusan dia kesini karena mungkin rame ya. Kita lagi rame, datang ke tempatnya dia merasanya seperti itu. Kayak dia mulai muncul. Gitu ya. Iya, dia mulai muncul. Di situ kan ada bak ya, ada kayak bak mandi situ. Di situ ada yang pada duduk di situ. Di situ ada yang pada duduk dan mukanya agak kurang seneng ya. Ada wanita ini dulu meninggal di belakang situ, meninggal. Banyak yang manggil temennya ya, sebenarnya kayak mereka ngerasa terusik gitu. Dan dari tadi udah mulai banting-banting gitu. Ada benda jatuh, ada apa gitu suaranya. Dia nggak suka lah ya. Nggak suka apa, kita langsung aja deh masuk ke dalam situ yuk. Assalamualaikum. Sebelah sini. Aduh, sini. Ada yang nyolek kan? Yang sini yuk. Yuk kita ke dalam sini. Ya, soalnya banyak yang suka nih sama kalian. Dari mulai anak kecil tadi ngegantungin kaki.
Ada yang wanita, ada yang laki-laki. Kita ke sini yuk. Jadi pas masuk ya, di sini ada yang kayak gelantungan gitu. Tapi sosoknya kayak mungkin kayak siluman ya, kayak monyet gitu, tapi bukan monyet gitu, kayak siluman aja. Di situ lagi gantungan. Tadi kayaknya marah, mungkin yang suara-suara yang mengganggu. itu. Kenapa Mbak ya? Ini aku dari tadi kaki baik yang ngelek ya, berat terus kan biasanya kan cuma merinding. Ini sampai segini nih kakiku dua-duanya berasa kayak panas gitu loh. Terus apa lagi? Panas itu sih kayak kayaknya ada yang nempel gitu. Iya tadi pas emang dari yang tadi dari luar sana kan aku bilang berasa panas. Iya kan memang tadi ada anak kecil, ada sosok laki-laki dan wanita yang memang banyak dideketin kali ya gitu. Mungkin ada salah satu dari mereka emang yang suka mau entah berteman, entah suka mau nempel ke badannya kali ya gitu ya. Jadi dari tadi ada yang kalau yang buat kaki tadi ada anak kecil soalnya. Masih ya? Masih. Ya di sini sosoknya banyak selain yang tadi aku udah sebutin, tadi ada siluman juga di sebelah situ. Jadi mulai makin banyak sosok yang tadi nggak kelihatan sekarang makin kelihatan gitu. Makin sosoknya jelas, rame. ya? Mungkin karena emang tempat ini nggak ditempatin udah lama banget ya dari zaman Belanda gitu. Kayaknya ada yang mau ada yang mau ngomong, tapi dia lari ke sana. Jadi sosok wanita yang tadi yang aku bilang di depan ya. Iya, jadi yang sebagian mukanya rusak itu dari tadi nongol, tapi kalau misalkan disamperin dianya pergi gitu loh. Tapi kayak ada yang mau ceritakan, cuma mungkin karena takut ya. Jadi dia lari ke sebelah sana nih. Jadi kayak dia tuh nengok, terus masuk lagi. Kayak ada yang disampaikan. Kalau yang lain kan memang makin banyak teman-temannya dan dia stay gitu. Kalau yang ini dia kayak ada yang mau ngomong gitu, karena deket. Tapi pas waktu dilihat dia pergi, tapi dia deket lagi. Mungkin kita mau ke dalam sana ya. Mungkin dia ada yang mau diomongin. Yuk Kak. Sosok itu semakin menjauh. Namun benak Ria masih menyimpan tanda tanya besar. Ia pun mencoba mengejar sosok wanita ini dan berharap mendapatkan sebuah titik terang. Dianya jadi nangis. Wanitanya nangis. Hah? Ini bagian sini tuh kayak luka gitu. Nangis dia. Bentar ya, mungkin saya harus ke situ. Kayak kayak malu, mau sedih gitu, kayak mau cerita, cuman dia kayak nangis. Ada wanita ini dulu meninggal di belakang situ, meninggalnya kecelakaan gitu. Jadi jatuh, kepleset, terus ininya luka semua, baret. Tapi dia mau ada yang disampaikan. Jadi dia bukan meninggal. Jadi kayak dia pas meninggal dia kaget gitu. Jadi dia tetap tinggal di sini karena yang pertama-tama adalah dia masih belum dia masih kaget karena dia tahu-tahu meninggal gitu. Dan dia pas waktu meninggal dia bilang dia ngerasa enggak, aku tuh masih hidup gitu loh. Dan dia punya anak dan dia itu kayak takut, maksudnya dia nggak ada suami, dia cuma ngurusin, dia single parent ya. Dan dia kayak takut anaknya sekarang di mana gitu, terus sudah besar atau tidak, terus takut gak keurus gitu. Dia nggak terima sebenarnya, dia meninggal. Dan sekarang dia lagi nangis gitu. Dia bilang karena anaknya masih kecil, masih 2 tahunan gitu. Jadi dia pengen ngurusin anaknya gitu. Dan sekarang dia nggak tahu anaknya di mana gitu, karena dia kan rumahnya bukan di sini ya. Jadi dia kalau nggak, dia lagi kerja, habis itu dia kecelakaan di situ gitu loh. Jadi dia bingung harus gimana gitu. Dan sekarang dia cuma nanya sama aku, anaknya di mana gitu. Tabir misteri ini pun belum terbuka gamblang. Ria berusaha memasukkan residu sosok ini agar mau berinteraksi.
siapa? Ini siapa ya? Kamu siapa? Kamu kenapa? Pergi aja. Pergi kemana? Aja, pergi. Pergi. Pergi, nanti ada yang marah, pergi aja. Pergi katanya, ntar ada yang marah katanya. Kamu siapa ya? Namanya siapa? Ada yang jahat. Siapa? Ada yang jahat. Ada yang jahat katanya. Siapa yang jahat di sini? Jadi merinding. Siapa yang jahat di sini? Kamu yang jadi korban di sini ya, yang kecelakaannya. Dari mana? Sebelah sana, dia sebutnya sebelah sana. Berarti mungkin kita harus ke sana ya, pemirsa ya. Kenapa? Kenapa kamu nggak mau? Emang ada yang jahatin kamu ya? Siapa sosoknya? Wanita. Emang kamu diapain dulu? Sayang, gitu. Kamu diapain sama sosok wanita itu? Jatuh. Jatuh, didorong. Terus? Licin. Licin? Pleset. Di sebelah mana? Sebelah sana. Sosoknya kayak gimana? Cantik? Gak suka sama aku. Sirik ya? Oh, jadi ada sosok cewek kayaknya yang gak suka sama siapa tadi namanya? Siapa nama kamu tadi? Ratih. Jadi dibikin kecelakaan gitu kayaknya. Kamu kenapa? Kamu kenapa, say? Kamu kenapa, say? Kenapa ini? Kamu kenapa? Pergi aja. Pergi kemana? Aja, pergi. Pergi. Pergi, nanti ada yang marah, pergi aja. Pergi katanya, ntar ada yang marah katanya. Kita bisa tolongin kamu nggak? Caranya gimana? Bisa kasih tahu nggak? Kasih tahu dong. Anak aku. Apa? Anak aku. Anak aku. Kenapa anak kamu? Nggak ketemu. Oh, anaknya nggak ketemu. Masih kecil. Masih kecil. Umur berapa? Pergi ke belakang. Kenapa? Oke. Gimana, say? Ternyata meninggalnya sebenarnya ada yang nggak suka, ada yang nggak sirik gitu ya? Iya. Jadi si yang nggak suka perempuan ini suka sama yang suaminya si perempuan yang meninggal ini, dan jadi emang dia nggak ngedorong sampai jatuh, cuman yang bikin kecelakaan itu terjadi si perempuan yang nggak suka sama dia ini gitu. Cuman dia sebutin nama, cuman mungkin saya nggak bisa sebutin nama siapa yang jahat. Udah lama banget zaman Belanda. Jadi di sini kan dulu banyak pekerja pribumi Belanda, karena dia pribumi ya, dia kerja di sini gitu. Dan anaknya ada yang mau ngambil gitu, karena suaminya dia ke perempuan lain gitu, dan perempuan lain ini masih nggak suka nih sama si Ratih gitu, mau dihilangkan, akhirnya dia dibunuh dan anaknya mau diambil. Sekarang dia nanya anaknya di mana gitu. Kita coba lihat ke dalam ya, sebenarnya sosok apa sih yang ditakutin, apa masih ada gitu di dalam situ. Kita coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ngeliat sosoknya yang gede yang dibilang Ria tadi, dari sana aku udah ngeliat di sebelah sini. Yang sosok cowok itu ya, yang tadi dibilang apa, cewek yang tadi suruh pergi-pergi itu,
cowok ini yang di sini ya. Apa tuh? Ini ribut banget. Ada ribut? Suara apa? Mau kesana aja yuk. Yuk. Kayaknya ada sesuatu yang merasuk ke Mr. I nih. Oh, iya. Kayak tarikan-tarikan energi yang tadi makhluk yang itu masuk ke belakang. Jadi energinya itu tertransfer supaya dengan visualnya tergambar yang aslinya. Iya, saya ketarik-tarik karena ada yang salah satu. Mas Tukul. Tadi ada rame-rame apa sih? Tadi ada rame-rame berisik gitu. Nanti pas di dalam aku dengeran di sini rame-rame apaan? Oh, itu misteri lagi lukis. Oh, sini. Itu tuh banyak. Ayo kita lihat aja misteri ya. Ayo, gimana Mas Ari? Mau juga. Bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Waduh, luar biasa nih. Wis, bener ini ya sosoknya ini. Ini yang di mana nih mesti? Nah, ini yang di sana Mas. yang di belakang sana. Ini. Ini yang luka itu tadi yang Mas ini masuk ini nih. Nah, ke sama tadi. Kalau yang ini? Ini yang luka itu Mas mukanya yang di sini. Di sini. Mukanya rusak. Kalau yang ini? Nah, ini sebenarnya ini sama Mas. Ini yang sekarang itu Mas. Ini yang menguasai orang Belanda itu tadi. Iya. Jadi ini hubungannya jadi satu ini. Nah, ini sosoknya sama dengan itu Mas. Ini sosok yang lebih siksa waktu siksa ya. Kita dibesarkan ini. Iya, saya sih lebih ke yang tadi ini Mas Tukul kan dari sebelah kanannya itu kan. Ya, tadi Mas Ahmad tadi kan mentransfernya ke sini. Kalau Mbak Arya? Ya, sama Mas tadi kalau yang ini yang suka saya liatin warga, dia suka di situ nengok di situ. Dan dia yang meninggal itu, Kalau gitu saya ucapkan terima kasih Mas Ari. Dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta dan warga sekitar sini. Dan mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku yang kurang berkenan dari tim Mr. Tukul Janjelan. Dan salam hormat buat keluarga. Yang penting dijaga, dibersihkan gitu ya mesti ya. Nah, kalau mau ditempati ya tempati, kalau tidak ya harus dibersihkan dan supaya dimanfaatkan untuk orang banyaknya. Nah, pemirsa Mr. Tukul Janjelan, ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Janjelan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Janjelan di tempat yang berbeda, yang akan menelusuri tempat wisata, budaya maupun mitos-mitosnya. Di manakah selanjutnya Mr. I? Mr. Tukul Janjelan dan teman-teman ikuti terus Mr. Tukul Jalan.